Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya ikut mengucapkan bela sungkawa atau ikut berduka atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Kartiningsih. Di kalangan umat Buddha, ucapan duka itu ada ciri khas khusus menggunakan bahasa Pali, Sapi Sangkara Anicca atau Anicca Wata Sangkara. Kurang lebih artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal adanya, tidak abadi, tidak langgeng. Ini sebuah pesan moral bagi keluarga yang ditinggalkan, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, maupun orang-orang yang tidak kita sukai bersifat tidak kekal adanya. Semua orang akan mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Sampai sekarang belum ada cara bagaimana menghentikan dari kematian itu. Ditinggal kematian orang tua sekalipun usianya sudah 91 tahun, namun karena sudah berkumpul, sudah bergaul sekian puluh tahun, menimbulkan sebuah kemelekatan dalam batin kita, dalam pikiran kita terhadap orang-orang yang kita sukai, yang kita cintai. Kita tidak berharap untuk berpisah, lebih perpisahan untuk selamanya. Namun apabila Bapak Ibu tidak kepingin larut dalam duka dan penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai, pesan Sang Buddha mengatakan akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena yang mati tidak pernah akan kembali. Yang meratapi yang akan jatuh sakit, yang diratapi dengan cara pun juga tidak pernah akan kembali, tidak pernah akan hidup kembali. Yang bijaksana adalah menerima hukum perubahan, menerima hukum kematian itu yang akan berlaku kepada siapapun. Keluarga yang ditinggalkan tidak perlu cemas dan khawatir kehidupan seperti apa nantinya setelah mengalami setelah mengalami kematian ini. Saya yakin sebagai seorang ibu rumah tangga, kesehariannya telah mengabdi kepada keluarga, telah membesarkan anak-anak beliau, putra-putri beliau dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang istri, sebagai anggota masyarakat pun telah melakukan kebaikan-kebaikan demi manfaat banyak orang. Di saat kita bersama-sama membawakan doa malam kembang atau malam terakhir ini, ada ciri khas, yaitu kembangnya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Kembang di dalam agama Buddha mempunyai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Di samping kita melihat kembang, menikmati warnanya, menikmati keindahannya, namun di situ ada pesan moral bagi kita bahwa kembang itu kentara sekali perubahannya, dipetik ya pagi, siang sudah layu, besok sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Maka kita harus bisa menerima hukum perubahan itu sebagai hukum universal. Sebagai rasa bakti, di samping kita mempersembahkan bunga sebagai dekorasi kepada almarhumah, juga atas nama keluarga mempersembahkan sajian makanan-makanan yang terpilih yang ditaruh di depan peti jenazah. Itu sebagai simbol dan lambang bentuk perhatian, kepedulian yang hidup kepada yang telah meninggal. Sekalipun makan itu nantinya yang makan yang hidup juga, tidak yang mati. Yang mati tidak bisa makan lagi, namun mempunyai nilai manfaat, semangat untuk berbakti, semangat untuk melayani orang tua, itulah yang perlu dilestarikan setiap saat. Pada kesempatan malam terakhir ini kita bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janji beliau yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati,
maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga Buddha Amitabha selalu mendengar doa dan harapan kita semua. Dengan dukungan doa belas kasih Buddha Amitabha, dengan kebajikan-kebajikan beliau dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, apa yang menjadi harapan keluarga peninggal ibu almarhumah ini bisa terjadi di alam surgawi penuh kedamaian, ketentraman, kebahagiaan benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggal segera bisa secepat bisa menerima, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang mama, ditinggal kematian seorang ibu juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang berat untuk sementara waktu kita melepaskan dan merelakan. Semoga melalui proses penyadaran bahwa semua yang hidup pasti akan mati, semoga segera menyadarkan dan mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Kita ucapkan selamat jalan ibu almarhumah, semoga dengan kebajikanmu mendukung terakhirnya di alam-alam bahagia, dan keluarga segera mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.